Cublah suweng, suwengnya tinggal antar mamut putun budal. Pak empong lera lere sopong delek ake sir, sir pong delek kopong sir, sir pong delek kopong. Re ayo re, laku-laku nang tunjungan. Re ayo re, rame-rame bebarengan. Cak ayo cak, sopo gelem melu aku. Cak ayo cak, boleh kenalan cak ayu. Mau mere jagale kota ende, pepin di song gasong delelu kelere minha. Mau mere jagale kota ende, pepin di song gasong delelu kelere minha. Oh, lelelelelelelele, putar ke kiri. Dona manis putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Sekarang kanan, dona manis putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan manis. Sekarang kanan, dona manis putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan manis. Manis.
lagi di Indonesia Memasak by Yummy. Wah, ini hari Minggu dari pagi udah hujan. Kayaknya dari tadi pada cuman keluar-keluaran di kasur, santai-santai. Ini momen yang pas banget nih karena seharian udah ngapa-ngapain aja. Sekarang pun mau nambah ilmu sambil tiduran boleh. Karena dari rumah masing-masing juga bisa ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya tentang makanan-makanan sehat dari Nusantara. Tapi sebelumnya aku pengen ingetin dulu kalau acara ini berlangsung dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi buat kita bisa masuk ke sini, terus habis itu semua timnya itu udah sesuai tuh sama protokolnya, menggunakan masker, terus juga dites dulu, terus juga pastinya cuma kita berdua doang yang di frame yang nggak pakai masker. Jadi dipastikan kalau prosesnya itu aman. Nah, kalau misalnya nih teman-teman yang dari kemarin udah ngikutin penasaran kita bakal ngobrolin apa aja hari ini. Jadi aku barengan sama Chef Citra udahan di studio. Hai Chef. Hai, akhirnya aku disapa juga ya. Iya. Aku menunggu kapan sih Kapan aku di presentnya? Apa kabar Chef? Baik, selalu sehat. Selamat hari Minggu juga. Oh iya. Selamat hari hujan. Hari hujan yang enak banget buat di rumah, nggak ngapa-ngapain ya Chef ya? Iya, halo kaum rebahan. Ya, jadi ambil rebahan, ambil nonton kita aja. Iya, jadi bermanfaat gitu hari Minggunya Iya, kan? biar bermanfaat. Nah, ini sibukan belakangan apa nih Chef? Terakhir aku ngeliat ini bikin pasta gigi. Iya, I always do DIY. Mulai dari bercocok tanam, mulai dari anything, karena aku suka membuat sesuatu dari scratch gitu loh. It's just my thing. Itu baru-baru ini kah atau dari dulu emang selalu kayak gitu Chef? Dari dulu sih, cuma kepikiran kenapa nggak di-share aja ya gitu loh. Dan kenapa sih baru kepikiran sekarang? Iya, kayak karena pandemi akhirnya orang jadi punya waktu buat kayak gitu. Iya, jadi lebih kreatif dan mikir out of the box. Iya. Yang terakhir kan bikin pasta gigi ya? Yes. Sebelum-sebelumnya udah ngapain itu Chef? DIY? Hidroponik, terus kayak scrub, kayak masker sendiri. Semuanya from dan nggak scratch. berhubungan sama masak ya. Kan emang harus punya hobi lain selain yang dikerjain. Melukis juga, oh my god, so many things. Kamu masak nggak? Aku kontennya gimana nih? Enggak, aku sekarang masih masak-masak basic gitu loh, kayak buat sarapan. But that's a start, ya kan? Awalnya gitu dulu ya. Oh gitu dulu, ya kan? Sayur-sayur tumis gampang, yang gitu-gitu. Ini nggak apa-apa masaknya. lagi, ya kan? Semua tuh bermula dari masak air. Iya betul. Tapi sebenarnya ya karena aku juga baru mulai masak ya Chef. Jadi kayak yang jadi gini, dulu aku diajar sama mamaku yang penting enak rasanya kan. Tapi kan zaman sekarang tuh kayak orang mikirin nutrisinya, cara masaknya, alat yang digunain, cara motongnya. Kayaknya semua tuh berpengaruh gitu sama nutrisi dari makanannya gitu kan. Ya. Nah kalau Chef sendiri tuh belajar itu pertama kali tuh kapan Chef? Belajar masaknya sih sebenarnya karena bisnis aku di 2007. Jadi tahun 2007 tuh pertama kali aku jatuh ke dunia kuliner. Oke. 2007 Lama kamu juga masih ya? apa ya? SD segala. 2007, which is sudah berapa tahun yang lalu tuh? 14 ya. My God, it's quite a while. Nah, aku tuh punya, setelah lulus kuliah, aku punya bakery dan pastry, namanya itu Chef Kitchen, which is masih ada sampai sekarang. Nah, dari situ aku tuh nggak punya background memasak sama sekali, kayak 0. Terus aku belajar setiap hari tuh dari baker aku yang kerja sama aku. Jadi aku ngeliatin gitu cara bikin roti ya kan, gimana sih masuk, kok bisa ya dari kecil gini terus tadinya gede gitu ya, aduh gimana sih. Nah dari situ aku setiap hari belajar. Akhirnya interestnya itu berubah menjadi obsesi. Iya. Jadi kok kayak gue nggak bisa nih kalau nggak cukup nih ilmunya. So I went to New York untuk sekolah kulineri, abis itu ke Paris juga, terus kembali lagi, terus masih meneruskan bisnis yang sama. Pastry ya berarti ya? Bakery and pastry. Dan produknya masih sama, brandnya pun masih sama. Dan brand itu masih ada hingga sekarang karena we're doing mostly in retail shop, we're doing B2B and B2C. B2B-nya itu kita supermarket, hotel, restaurants. Jadi masih bertahan. Setelah itu berkembang, aku punya my own catering, terus aku ada beberapa bisnis kuliner yang lain, sampai sekarang ini juga aku masih menggeluti bisnis kuliner, tapi ranahnya tuh dari dulu memang selalu sehat. Waktu aku bikin bisnis yang 2007 itu roti juga roti sehat. Terus aku pernah
ikut bagian dari product development sama marketingnya itu di salah satu brand yang ada di Malaysia sama Indonesia, Cold Press Juice, itu sehat juga. Terus sekarang itu I own my own restaurant Soul by Chef Citra, itu juga makanan sehat juga. Nah kenapa? Padahal kan orang banyak yang bikin kayak ya udahlah enak aja gitu, nggak perlu ya sehatnya gitu kan, kebanyakan apalagi zaman dulu kayaknya makanan sehat tuh jarang gitu. 14 tahun yang lalu ya. Iya, susah diakses, mahal image-nya kalau makanan sehat tuh. Iya. Nah awalnya kenapa Chef Bu untuk tertarik ke arah situ gitu? Sebenarnya waktu pas bikin roti sehat itu lagi zaman-zamannya, kalau kamu ingat 2007 itu lagi zaman-zamannya roti manis. Iya. Roti Ambon gitu kan, terus tiba-tiba tiba-tiba gue berbelok aja gitu sendiri. Emang aku tuh orangnya selalu seperti itu. Oke. Emang ketika orang jalan ke kanan kayaknya nggak ada ini, kayak gue mau ke kiri. I always like that, I don't know why, kayaknya ada anomali tersendiri dalam diri aku. Jadi ketika waktu itu lagi heboh-hebohnya apa, nggak deh, gue nggak mau ke situ. Aku kepengen bikin sesuatu yang lain. Roti gue tuh maunya tuh rotinya begini. Nah roti itu roti whole wheat, roti dengan topping biji-bijian, dengan topping buah-buahan. Which is pada saat itu tuh orang, ini sebenarnya edible atau enggak sih? Ini bisa langsung dimakan atau enggak sih? Dan bentuknya itu kan dark, warnanya itu gelap. Kita nggak familiar lah di era-era itu. Familiar. Nah, tapi I believe bahwa setiap segmentasi itu pasti ada marketnya masing-masing. Jadi ketika mainstream lagi di sana, ada sebagian yang pasti juga mencari alternatif gitu loh. Nah, aku mengambil alternatif ini. Dalam arti lain adalah niche marketnya. Jadi biasanya kalau yang mainstream itu fluktuatif. Aku kepengen membina market niche ini menjadi potensial market aku yang supaya tetap konsisten aku jalanin, which is true sampai sekarang gitu loh. Dan bukannya aku percaya pada saat itu gaya hidup sehat itu tidak akan menurun, tapi akan semakin meningkat dan menjadi lebih baik, which is true juga. Akhirnya roti aku pun saat sekarang ini sudah bisa diterima dan memang pelanggan aku selalu konsisten, ya dia lagi gitu. Tapi mungkin skalanya menambah, volumenya nambah, karena kan awareness juga semakin nambah. Nah educate pertama kalinya itu kan challenge banget dong, berarti kayak orang belum familiar, terus kayak looks-nya menyeramkan dibanding yang lain gitu-gitu kan. Itu gimana tuh Chef ceritanya sampai akhirnya bisa ada marketnya sendiri gitu? Amat sangat terbantu dengan jalannya arus informasi sih sebenarnya. Karena memang it's all by nature bahwa informasi berkembang amat sangat pesat, terutama dalam perkembangan dunia sosial media dan smartphone. Semua orang bisa mengakses informasi dari mana aja. Lalu perkembangan kuliner itu sendiri, bahwa makanan itu tidak hanya sebagai bikin kamu kenyang, makan gitu kenyang, tapi udah beneran menjadi sebuah bagian dari lifestyle. Bahwa visual itu menjadi hal yang sangat penting dalam presentasi makanan misalnya. Jadi orang tuh benar-benar mulai mengapresiasi kuliner dan nggak cuma sekedar kenyang gitu loh makan tuh. Dan orang tuh sudah mulai berpikir, apa sih yang aku habiskan untuk membeli makanan ini, benefitnya apa sih untuk tubuh aku, dan orang itu sudah mulai curious untuk menggali lebih dalam untuk soal itu. Dan itu tidak terlepas dari kemajuan teknologi itu sendiri gitu loh. Dan sebenarnya kalau mau apa yang saya lakukan sebenarnya I don't do much. Saya cuma mengkomplimen apa yang environment sudah ada buat aku gitu loh. Jadi I'm using that tools. Jadi pada saat itu tools marketingnya adalah misalnya social media, ataupun dulu mungkin masih pet, atau mungkin masih Facebook gitu kan. I'm using that tools gitu loh. Jadi cuma leverage tools yang udah ada aja. Nah sekarang ini orang udah banyak nih yang mulai tertarik deh. Maksudnya kalau dulu tuh mungkin sebagian kecil orang, kalau sekarang lebih banyak lagi orang yang pengen belajar nutrisi yang baik, ngolah makanan yang baik gitu-gitu kan. Sebenarnya itu jadi kayak ini nih, ada kelompok-kelompoknya, kayak aku tuh vegan, aku tuh diet ini gitu-gitu. Kalau Chef sendiri tuh yang mana? Kalau aku sendiri, like say I'm between vegan and vegetarian actually. Gitu loh, karena aku masih, karena vegan kan nggak makan sama sekali olahan dari daging, hewani. Kan protein hewani sama sekali. Tapi kalau vegetarian masih mengkonsumsi kayak seperti telur, keju gitu masih nggak? Masih susu gitu kan, mentega, pokoknya semua turunan
In that case, kalau misalnya kayak keju, kalau butter atau susu, aku udah totally plant based. Tapi kalau untuk daging atau protein asupan yang aku konsumsi itu paling hanya telur. Kalau meat almost amat sangat jarang. Ayam nggak sama sekali. But the funny thing, ketika menjalani itu aku mulai 10 tahun yang lalu ya, 2011. Iya, 2011 udah lama banget ya. Udah 10 tahun. Oh iya, 2000. Tapi itu mulai itu gradually gitu loh. Mulainya itu juga perlahan-lahan. Jadi nggak, kalau misalnya kamu mau merubah gaya hidup kamu, juga jangan terlalu ekstrim. Drastis. Biarkan badannya itu merespon dan adjust dulu. Biarkan badannya tuh nyaman dulu dengan perubahan yang akan kamu jalanin gitu. Jadi pada saat ini I'm in a stage where ketika aku mau makan daging itu badan aku sendiri yang nolak gitu. Jadi nggak pengen gitu badannya sendiri, walaupun sebenarnya pengen banget makan crispy crunchy itu gitu ya kan. Tapi ketika dideketin badannya merespon kayaknya enggak deh gitu loh. Badannya kayak ngomong gitu. Responnya tuh macam-macam, bisa pusing, bisa mual, macam-macam gitu loh. Jadi memang habit ini itu memerlukan disiplin dan konsistensi gitu. Jadi ya tentukan yang terbaik juga sih buat tubuh kamu, karena tubuh orang tuh meresponnya beda-beda. Kalau misalnya kamu cocoknya keto atau mungkin kamu cocoknya plant based, nggak bisa disamakan dengan semua orang gitu loh. Misalnya si chef ini vegan gitu, aku juga mau tapi ternyata mungkin badannya merespon hal yang lain gitu. Ya jangan diikutin, tapi mungkin dipahami. Badannya maunya apa gitu. Dan cara memahaminya berarti pelan-pelan kali ya, cobain dulu. Misalnya kayak kalau kemarin tuh diajarinnya coba kita pagi smoothies dulu, abis itu siangnya masih makan campuran boleh, malamnya boleh campuran, besok paginya nanti lama-lama bertambah kayak gitu. Itu berarti ya chef ya? Dengarkan respon badan. Nah, cara taunya adalah dengan mereka itu kan berkomunikasi dengan kita itu kan ya neuron-neuron kita, kita kan terdiri dari ion positif dan negatif itu kan selalu. Nah, hasilnya adalah apakah badan menjadi lebih energetik, apakah badan menjadi lebih lemas, apakah macam-macam, apakah badan menjadi sakit. Jadi memang badan tuh berkomunikasi dengan banyak cara. Tapi kitanya mau dengerin apa enggak gitu ya? Iya gitu loh. Nah, itu semua itu memerlukan repetisi. Jadi jangan cuma one time kayaknya nggak cocok atau kayaknya cocok nih gitu. How do you know gitu kalau seandainya kamu tidak bereksperimen dengan jangka waktu tertentu. Sama diniatin juga ya, karena ya harus konsisten, balik-balik lagi. Harus sama kayak bisnis, semua harus konsisten. Iya, gitu. Makanya bertahan 14 tahun sampai sekarang 14 masih ya. 14 tahun, udah teenager nih. Iya lagi SMP. Nah terus chef, kan kalau aku ngeliat perkembangannya gitu ya, kayaknya dulu tuh makanan-makanan sehat mostly itu makanan dari barat gitu. Maksudnya sehat yang kayak salad gitu-gitu. Padahal kan kita juga punya ketoprak, punya apa gitu-gitu kan. Nah tapi ini sih yang aku jadi penasaran, sebenarnya bahan-bahan di Indonesia yang juga enak dan sehat tuh apa aja sih chef gitu? Selain yang basic kita udah tahu ya kayak sayur gitu-gitu. Sebenarnya Indonesia itu kan emang keanekaragaman sayurnya kan luar biasa banget. Cuma mungkin mostly cara pengolahannya aja yang yang orang berulang-ulang itu lagi gitu. Sebenarnya sayur-sayur Indonesia kalau mau dibikin salad secara western itu banyak banget gitu loh. Mulai dari kecipir, mulai dari bunga-bungaan kita kan banyak banget. Terus sayur-sayuran hijau yang lain gitu yang biasa kamu temuin misalnya di gado-gado ataupun di sayur-sayur yang lain untuk rebus-rebusan yang lain itu banyak banget gitu, labu siam ataupun misalnya bunga pisang, sebenarnya tuh banyak banget. Nemuin itu gimana? Maksudnya nemuin kalau oke ini enak dimakan tuh bisa chef taunya dari mana chef? Maksudnya kayak harus dicoba. Mau nggak harus you have to try. Harus di trial sendiri gitu ya, kayak ini cocok sama aku atau enggak kayak gitu ya? Iya, aku rasa sih
orang Indonesia very common, udah sangat familiar dengan sayur-sayuran yang biasa dimakan. Cuma mungkin pengolahannya aja, biasanya mungkin digoreng ataupun ditumis dengan menggunakan minyak yang banyak. Mungkin sekarang bisa diganti alternatifnya dengan cara dikukus misalnya atau dikurangin minyaknya. Nah, substitusi minyaknya juga bisa diganti mungkin dengan biasanya pakai palm oil, sekarang pakai coconut oil atau olive oil gitu. Jadi sebenarnya substitusi dari apa yang sudah kita biasakan secara tidak sehat itu menjadi lebih sehat lagi gitu. Atau mau di-combine Western Indonesia juga bisa. Itu dia, itu yang seru tuh justru. Kayak hari ini Chef rencananya mau masak apa nih? Today I'm gonna make whole wheat crepes. Tahu kan crepes? Ya, crepes. Makanan Perancis. Seperti pancake tapi lebih tipis. Crepes ya. Nah, ini tepungnya aku ganti dengan whole wheat. Terus nanti aku akan isi atau aku fillingin dengan bahan-bahan Indonesia. Nah, ini nih yang serunya nih. Jadi kalau selama ini taunya biasa itu dicampurin sama keju gitu nggak sih isiannya? Atau apa lagi ya misalnya? Dan misalnya kan kalau crepes itu kan ada dua, bisa savory, bisa sweet. Sweetnya itu kan mungkin kebanyakan coklat ataupun selai gitu kan. Jadi sekarang kita ganti dengan ala-ala Indonesia. Ini nih yang seru nih. Jadi kalau udah pada penasaran masaknya gimana, silahkan persiapkan bahannya dulu sambil chef juga mungkin bisa siap-siap di kitchennya kali ya. Oke, siap. Kitchen di rumah aku di sini? Di sini aja kejauhan kalau di rumah. Kirain saya pulang. Jangan dong. Jadi boleh ya chef ya untuk ke kitchennya. Sekarang nih? Sekarang boleh. Sekarang. Oke, jadi aku pamit dulu. Iya, sambil ini menunggu juga, boleh loh dipersiapkan dulu. Yang pengen hands on ikutan bikin sekarang udah tahu bahan-bahannya kurang lebih apa aja, boleh untuk dipersiapkan. Sambil aku juga pasti pengen ngajakin nih buat yang belum ikutan community-nya Yummy atau Yummy Community, silahkan untuk bergabung karena bakal banyak banget keseruan-keseruan yang didapetin. Bisa ada eksklusif gathering, terus habis itu ada Q&A barengan sama chef, terus juga bisa ketemu sama teman-teman yang passionate juga sama masak-memasak. Jadi tunggu apa lagi, silahkan ke bit.ly/join community. Oke? Dan juga nih nanti akan ada kesempatan untuk bertanya seperti biasa, tapi mohon diikuti peraturannya ya. Jadi ada yang bisa bertanya dengan raise hand, terus nanti boleh open cam dan juga ngobrol langsung sama chefnya. Tapi nanti gitu, kalau sekarang boleh ketik-ketik dulu aja di kolom chat di bawah. Nah, nanti akan dirangkum sama panitia dan akan ditanyakan sambil chef memasak. Gitu. Jadi akan ada dua tipe Q&A ya, yang bertanya lewat chat ataupun yang akan open cam dan ngobrol langsung barengan sama chefnya. Jadi dipersiapkan aja pertanyaannya, kalau misalnya masih bingung cara mengolahnya atau kayak memilihnya, mencuci apa segala macam, silahkan tanyain aja. Nanti akan dijawab sama chefnya. Oke, coba kita cek dulu apakah chef sudah ready di kitchen. Ya Pak. Kayaknya lagi persiapan dulu nih, soalnya kan perjalanannya lumayan ya kan. Jadi nanti kalau udah ready bisa kabarin aja chef, kita akan ngobrol-ngobrol lagi, tanya-tanya lagi. Sambil ini juga ya, aku pengen mastiin kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan jangan ragu-ragu, jangan sungkan buat nanya. Karena kapan lagi loh bisa nanya langsung dijawab sama chefnya. Hal-hal yang mungkin selama ini kita kalau nanya di internet kayak aduh ini bener gak ya, aduh jawabannya ini akurat gak ya. Nah sekarang bisa langsung ditanyain, jadi pastiin untuk manfaatin kesempatannya, tulis aja pertanyaannya di kolom chat yang di bawah. Oke? Dan kalau misalnya udah ngerasain betapa serunya jadi membernya community-nya Yummy nih, Yummy Community, berarti udah tahu dong keseruan setiap kali ada sesi Q&A itu gimana, ketemuan sama teman-teman yang sama-sama suka masak gimana, ajakin temennya buat ikutan juga boleh, silahkan bit.ly/join community. Nah, tuh silahkan dicari tuh dan juga download aplikasi Yummy ya untuk dapatnya resep-resep menarik, terus juga bisa belajar ini itu tentang masak-memasak, komplit semuanya ada di Yummy app. Silahkan di-download di Google Play Store dan juga App Store. Oke, chef, apakah sudah ready? Aku sudah hadir di sini, yeay! Perjalanannya 3 jam di sini. Iya, akhirnya nyampe ya. Gimana chef, mau langsung dimulai aja nih masak-masaknya? Boleh, dengan senang hati. Oke, bahan-bahannya ada apa aja nih chef yang harus dipersiapkan? Oke, pertama sekali jadi ada 3 step yang akan kita bikin. 3 step atau 3 menu lah ya.
pertama itu adalah basic crepes-nya terlebih dahulu. Oke. Nah, di depan aku nih udah ada bahan-bahan untuk membuat basic crepes. Nah, di sini aku udah ada tepung whole wheat yang aku, berat. Enggak deh. Ini ada tepung whole wheat yang sudah biasa aku pakai dari Bogasari, namanya Naturish. Tuh. Kenapa aku pakai ini? Karena ini adalah tepung gandum utuh. Jadi fibernya tinggi, banyak vitamin-vitamin B, E, dan juga manfaat lainnya bagi tubuh masih utuh. Nah, aku pakai ini supaya ada alternatif selain tepung biasa yang kita pakai untuk tepung yang lebih sehat. Nah, ini nanti kita akan timbang, kita pakai 140 sampai 150 gram. Lalu selanjutnya ini ada coconut oil, ini adalah substitusi untuk butter. Butternya kan biasanya dari hewani atau mungkin kamu pakai margarin juga boleh. Tapi kalau kamu menjalani diet plant-based atau vegan, gunakan coconut oil. And then powder sugar. Untuk alternatif yang lebih sehat, kamu bisa menggunakan erythritol, kamu bisa menggunakan stevia, bisa menggunakan coconut sugar atau pemanis lainnya. Madu juga bisa, maple syrup juga bisa. And then salt sedikit aja supaya balance rasanya. Lalu ada vanilla extract, ini bisa kamu dapetin di online store atau mungkin toko baking, supermarket. Lalu telur dan kulit lemon. Ini sebenarnya optional, tapi I love my crepes itu ada sedikit sedikit sentuhan segar. Ada sesuatu yang segar di kulit lemon. Sebenarnya optional, kamu bisa pakai, bisa enggak. Untuk penggantinya kamu bisa menggunakan kulit jeruk mandarin, sunkist boleh. But I use lemon dan susu. Susunya ini bisa kamu gunakan susu plant based. Ini aku pakai susu soya. Susu plant based lainnya bisa kamu gunakan adalah almond, hazelnut, atau cashew, kacang mede. Tapi kalau misalnya kamu tidak menjalani diet plant based, kamu bisa menggunakan susu normal, susu sapi biasa. Nothing special, susu UHT biasa will do. Kalau mau pakai susu kental manis juga boleh, berarti tapi nanti kamu kurangin gulanya karena it's already sweet. Alright, nah sekarang gramasinya ini sudah aku timbang, yang belum adalah tepungnya. Jadi sekarang kita harus menggunakan 140 gram tepung whole wheat. There you go, ini kayak kurang. Alright, 140 gram. Wow, ini tuh bener-bener tepung whole wheat asli ya. Kenapa? Karena dari warnanya aja itu agak kecoklatan seperti ini dan kasar. Jadi ini taunya bahwa tepung whole wheat-nya itu asli. Ini pun mungkin udah ada di online shop atau e-commerce online lainnya jika kamu mau menggunakan tepung Naturish whole wheat ini, tuh ya. Oke. Oke. Alright. 140 gram. Sedikit lagi. A little bit more. There you go. Alright, ini I'm gonna put this down. Okay. So guys, make sure kamu itu paham benar dengan tepung yang kamu gunakan karena akan mempengaruhi tekstur. Kalau kamu mau pakai tepung whole wheat seperti ini, tekstur yang bisa didapatkan itu kamu akan lihat sendiri nanti.
crepes-nya itu akan lebih crunchy. So it's actually I love it. Ada tekstur-tekstur yang agak sedikit garing dan warnanya juga menjadi kecoklatan, lebih cantik gitu. And then the rest, tinggal masukin aja semua bahannya. I call this apa ya? One easy bowl. Karena benar-benar tinggal nyemplung-nyemplungin semuanya. And you don't need a special equipment kayak misalnya mau pakai mixer ataupun standing mixer. No need, cuma pakai whisk aja itu udah cukup. So, masukin telur. Ada telur satu lagi. Telurnya jatuh. Minta telur satu lagi. So, tidak ada urutan yang mana duluan yang masuk. So, it just masukin mana aja yang menurut kamu what you like because nggak ada in order. Yang satu lagi. Jatuh tadi telur. This is why you always keep more eggs in your fridge. Ini aku cuma pakai 2 aja. There you go. Dan sekarang diaduk. Guys, crepes ini I don't know ya. Kalau aku pribadi sih, aku lebih suka crepes daripada pancake. Karena memang layernya tuh lebih tipis dan nggak terlalu ngenyangin banget kalau mau makan banyak. Ini vanilla extract. And then powder sugar. Aku nggak pakai semuanya. Ini kalau di resep itu ada 25 gram. Tapi personally aku nggak terlalu suka manis. Jadi aku cuma pakai setengahnya doang. Again, it's all up to you. Kalau misalnya kamu merasa kurang manis, you can play with the sweetener. Terserah kamu mau pakai seberapa banyak. Sesuai dengan selera. Ini garam. Dan selanjutnya adalah susu plant-based. Sebenarnya tuh stepnya tuh sama atau bahkan exactly mirip banget dengan membuat pancake. Benar-benar tinggal masukin cemplung aja di bowl dan jadi. Bahkan kamu bisa menyiapkan adonan ini tuh malam sebelumnya. Jadi kalau pagi-pagi itu udah ribet atau lagi mau buru-buru ke kantor atau mungkin kuliah, whatever. Jadi kamu udah bisa bikin ini dari malam sebelumnya dan simpan adonannya di dalam kulkas. Pagi-pagi kamu tinggal, panasin pan, langsung bikin. Campurin sedikit demi sedikit. Biasanya sih susunya tuh aku selalu bikin jadi 3 bagian. Jadi perlahan-lahan dicampur ke adonan ini, lalu next yang kedua, habis itu yang terakhir. Ini yang terakhir. Lalu diaduk lagi sampai semuanya rata. For me, crepes itu apa ya? Sarapan, salah satu menu sarapan yang aku sukain sih. Karena hari ini aku akan bagi resep crepes dengan sedikit sentuhan Indonesia, tapi cara lain untuk menikmati crepes sebenarnya kamu bisa menggunakan selai kacang, bisa selai almond, it's also good, atau bahkan topping buah-buahan segar, itu enak juga. Oke, sambil bikin nih Chef, sambil nanya-nanya juga, udah ada beberapa penanya di kolom komentar.
Ini ada Susi Sandra dari Palembang. Katanya apa yang dirasakan setelah komit vegetarian, nggak makan daging dan olahan ikan ya chef? Maksudnya mungkin kayak lebih ke efek samping yang dirasain gitu kali ya? Iya, kayak gimana tuh chef? Kalau aku merasa mudah-mudahan sih nggak sakit ya. Tapi emang aku tuh jarang banget sih, gimana ya? Beneran emang aku kalau sakit itu apa ya, paling masuk angin gitu. Jadi istilahnya badan aku tuh memang ini ya, jadi nggak gampang sakit, nggak gampang capek. Dan ngerasa tuh punya energi tuh nggak habis-habis. Itu seriusan jujur, ini bukan iklan. Iya. Iklan vitamin ya, tapi beneran. Tapi emang iya sih, aku pernah baca, jadi kan pernah nonton dokumenter kalau nggak salah. Intinya kan orang sempat ngerasa kalau makan tanaman doang emangnya bakal kuat gitu ya. Ternyata malah lebih berenergi dibanding kita banyak makan daging gitu. Makan tanaman doang. Maksudnya plant based gitu kan. Itu terbukti ya chef ya, justru lebih bertenaga kalau jalan hidup yang lebih sehat gitu ya. Sebenarnya tumbuh-tumbuhan itu ya memiliki protein, ada beberapa tumbuhan yang memiliki protein lebih banyak loh dari daging. Kayak brokoli, ironnya lebih banyak. Terus kayak biji-bijian itu juga proteinnya lebih tinggi daripada daging. Jadi benar-benar lakukanlah riset sebelum mengkonsumsi sesuatu gitu. Iya, itu penting sih. Jadi mungkin waktu yang biasa dihabisin buat scrolling Instagram atau buka-buka TikTok tuh bisa dialihin buat baca-baca dikit gitu ya. Kayak, oh brokoli mengandung apa, oh kacang-kacangannya mengandung apa, polong tuh gimana, kayak gitu-gitu berarti ya. Sebenarnya aku udah berulang kali ngasih tahu ini, bahwa sebenarnya kalau memulai hidup sehat itu tidak perlu mengganti atau men-shifting 100%. Jadi misalnya kalau makan dagingnya itu biasanya satu piring itu adalah 250 gram, dikurangin aja porsinya jadi 150 gram misalnya. Toh tetap makan daging juga kan gitu, cuma porsinya dikurangin dan sayurnya ditambah gitu loh. Jadi nggak 100% berubah gitu. Gitu. Karena nanti jadi cepet kangen juga makan daging kalau mendadak hilang gitu ya, mendingan pelan-pelan aja. Oke, ini sekarang penanya berikutnya ada Mawar dari Bekasi nih chef. Katanya selain pakai tepung gandum bisa diganti dengan tepung lainnya nggak ya, seperti tepung jagung gitu misalnya? Bisa banget, buat kamu yang sedang menjalani diet gluten, tepung yang bisa kamu gunakan bisa menggunakan tepung almond, bisa menggunakan tepung cassava atau singkong, bisa menggunakan tepung beras, tapioka, banyak banget sih sebenarnya. Bisa menggunakan tepung sorghum, atau bahkan beli aja premix gluten free yang udah ada di online shop. Dan kamu nggak perlu meracik-raciknya lagi, beli aja yang udah premixan gluten free. Atau kalau kamu nggak ada masalah dengan gluten, sebenarnya pakai tepung biasa, tepung all purpose flour, tepung putih biasa itu juga nggak apa-apa. Oke. Ya, oke Olga, ini kan tadi kan udah diaduk ya. Konsistensinya tuh jangan panik, memang terlihat encer karena that's exactly konsistensi crepes yang kita mau. Gitu, karena memang harus lebih encer dibandingkan pancake. And then kita belum masukkan coconut oil sebagai pengganti butter. Tapi aku nggak pakai semuanya, aku sisain 2 sendok makan nanti untuk oles-oles pennya. Oke. Oh iya, untuk pennya kamu juga harus menggunakan pen yang anti lengket karena kita nggak mau crepes kita itu nempel atau bahkan nanti bolong-bolong, justru itu membuatnya tidak cantik. Nah ini aku siapin untuk poles-polesnya. Dan last but not least, aku akan menggunakan kulit lemon, ini kesukaan aku. Karena buat aku tuh ada aroma kesegaran, apalagi jika menikmati crepes di pagi hari gitu loh. Ada aroma lemonnya. I love it. Ini optional ya. Tapi ini bener-bener mengintensify, bener-bener membawa crepes kamu tuh ke aroma yang benar-benar menyegarkan, bikin wake up. Oh ya, crepes ini sebenarnya bisa kamu macem-macemin, mau kamu kasih essence pandan, mungkin kamu penyuka kopi, pencinta kopi, mau bikin crepes kopi bisa juga, atau mungkin crepes coklat bisa juga gitu. Aku pilih minyak kelapa, kenapa lagi minyak kelapa? Karena minyak kelapa itu pertama memiliki asam amino, udah gitu lebih sehat.
mengandung vitamin dan juga memiliki titik panas yang lebih tinggi dibandingkan dengan misalnya kayak sunflower oil, grapeseed oil, ataupun olive oil. Dan menurut aku minyak kelapa itu cenderung lebih mudah didapatkan dan harganya lebih terjangkau. Nah, make sure semua crepes pan kamu tuh tercoating dengan sempurna. Jadi buat aku memiliki pan ini adalah essentials dalam membuat crepes. Karena kita tuh bener-bener ingin mendapatkan layer atau pinggiran yang tipis. Dan supaya ketipisannya itu rata dan sama dari semua crepes kamu. Oke, ini sudah dan harum banget. Harum lemon, aku suka banget. I really like it. Nah, seberapa banyak? Nah, ini ya kamu bisa lihat, guys. Sangat kental, ini kelihatan banget. Ini oats-nya atau gandumnya ini benar-benar kasar. Teksturnya tuh benar-benar asli. Jadi kamu benar-benar mendapatkan crepes yang lebih sehat. Make sure semua pan-nya tertutup dan tinggal diratain aja seperti ini. Tuh. Jenis pan crepes ini juga bermacam-macam ukurannya. Ini aku pakai sekitar 20 cm. Dan ini kita akan tunggu sampai matang. Taunya matang seperti apa? Ketika pinggirannya itu sudah mulai kering dan berwarna sedikit kecoklatan dan kamu bisa balik. Oke, meanwhile, ini bahan-bahannya ini sudah selesai ya. Kecuali ini. Ini aku singkirin dulu. Dan sekarang kita bisa membuat isian dari whole wheat crepes ini. Oke, aku mau ambil piring untuk piring sajinya. Alright, jadi bener-bener ya guys ya, ini tuh crepes-nya itu warnanya itu bener-bener coklat. Whole wheat-nya itu bener-bener kelihatan banget. It looks so healthy. Dan jangan lupa guys, kamu memerlukan spatula ini untuk membalik. Bisa menggunakan spatula besi, bisa menggunakan spatula karet, anything. Sedikit lagi. Ini sih akan menjadi sarapan yang super yummy. Oke, aku mau ngasih tahu nih. Untuk membuat isiannya, aku menggunakan, ya, boleh dikasih, ini dia aku tunggu-tunggu, kelapa parut. Ini tuh segar, aromanya aroma kelapa asli. Kita membutuhkan kelapa parut, lalu ada gula merah, ini gula merah yang aku sudah sisir. Terus garam untuk balance semuanya, air, dan daun pandan untuk aroma. That's it. Oke, ini kayaknya crepes-nya. Ini bisa kamu balik ya guys ya.
Tuh. Ini sudah jadi satu. Lalu terusin lagi sampai semua adonannya habis. Jangan lupa untuk diolesin pannya supaya nggak lengket. Seperti yang aku lakuin pertama tadi. Diratain. Oke. Alright. Sambil nunggu crepes lainnya matang, kita akan membuat isian dari crepes ini ya. Ini aku akan bikin yang sweet. Isinya itu dari kelapa segar, jadi emang mirip kayak unti. Kalau kamu suka dadar gulung tuh emang mirip-mirip kayak gini. Ini sambil menunggu juga nih chef, dan sebelum pindah ke isiannya, ada yang nanya nih, kalau misalnya menggunakan oats yang dihaluskan tuh boleh apa enggak? Ini dari Lana di Jakarta. Boleh nggak tuh chef? Bagaimana? Apakah bisa menggunakan oats yang dihaluskan? Oats yang dihaluskan benar bisa. Boleh. Bisa banget. Nah, itu pertanyaan yang bagus banget. Takarannya gimana tuh chef? Gramasinya kalau menggunakan resep ini sudah udah teruji, udah baku. Boleh tetap menggunakan 140 gram dengan resep ini yang sama. Mungkin nanti bisa di-share resepnya. Tapi kalau misalnya mau ngeblender berapa lama, ngeblender terserah kalian, kan bisa disimpan oatsnya itu. Iya. Sama ini juga nih, ada Sarah dari Jember yang nanya, kalau untuk resep ini apakah bisa tanpa telur? Dan untuk penggantinya apa kalau bisa? Bisa banget, di skip aja telurnya. Bisa diganti dengan yogurt. Atau bahkan ada beberapa orang yang memblender tahu. Tahunya harus tahu yang sutra. Oke. Jadi itu buat mengentalkan gitu ya sebenarnya? Iya, betul sekali. Oke. Sama ada lagi nih chef, Aisyah dari Malang. Katanya pembuatan crepes ini tidak memakai ragi atau baking powder ya chef? Nggak pakai sama sekali. Oke. Jadi ini udah jadi juga nih yang kedua. Tuh bisa lihat di sini. Mau dilihat? Dah nih tuh ya. Wow. Cantiknya, warnanya kelihatan enak banget dari sini. Iya, warnanya tuh lebih coklat. Jangan lupa dioleskan tuh ya sebelum supaya menuang nggak lengket. Ini kayak yang terakhir nih. Ini crepes kita yang terakhir. Jadi kita tambahin sedikit aja. Oke, sama ada Ardiani Nur dari Surabaya, ini chef nanya juga. Katanya bagaimana tips agar crepes yang dihasilkan ini tetap kriuk walaupun sudah lama bikinnya. Karena pernah nyoba bikin crepes, tapi beberapa jam kemudian agak melempem gitu. Gimana tuh chef? Sebenarnya teksturnya itu mungkin crispy-nya nih seperti apa? Bukan crispy seperti tipker martabak ya. Jadi tolong persepsinya kita samakan dulu karena memang crepes itu kan dadar gulung ya. Jadi mungkin memang akan tipis dan memang agak lembut gitu loh. Kalaupun crispy, mungkin crispy di bagian luarnya. Karena kalau crispy semuanya nanti nggak bisa digulung. Iya, jadi gitu, kayak konsep nanti crepes-nya. patah.
kayak konsep crepes-nya harus sama dulu sih. Ini mungkin kebanyakan lihat crepes-nya bentuknya kayak tipker gitu kan. Oh iya, memang ada ya yang tipker ya, emang iya, ada. Kan ada tuh brand yang emang bikinnya tipis, terus itu kayak di apa ya, tetap bukan digulung kayak di roll gitu sih. Jadi tapi kayak memang dilipat gitu dilipet-lipet, ya. Jadi emang beda tipe crepes. Yang kali ini yang dibikin tuh lebih ke dadar gulung jatuhnya ya chef ya. Iya. Tuh, jadi kalau supaya bisa digulung, jadi memang teksturnya itu soft. Gitu. Justru malah enaknya itu karena dia luarnya crispy tapi dalamnya soft ya. Iya, atau mungkin kalau mau lebih crispy lagi, ini tips aja, mungkin setelah digulung bisa di pan lagi. Oh. Jadi di pan lagi supaya luarannya itu lebih garing atau crispy. Dan tapi nggak perlu pakai minyak, nggak perlu. Iya. Jadi cukup dengan menggunakan pan anti lengket aja yang panas, terus di press atau ditekan-tekan dengan spatula, lalu kalau udah crispy di satu sisi dibalik aja gitu. Oke. Terus ada lagi nih, Stephanie dari Subang, katanya chef mau nanya kombinasi topping yang enak apa aja ya? Kombinasi topping itu aku bisa kasih beberapa opsi. Kamu bisa makan yogurt, madu, dan buah-buahan segar seperti strawberry, blueberry, peach, figs. Enak banget kan tuh? Iya, ataupun anggur gitu. Nah, ataupun nanas, ataupun kelapa segar juga bisa. Lalu alternatif lainnya bisa menggunakan selai. Selai terserah kamu suka selai strawberry, orange, atau bahkan selai serikaya juga boleh. Lalu alternatif lainnya mungkin bisa menggunakan coklat, tapi coklatnya juga yang ya kalau untuk ada alternatif apa ke arah hidup sehat, pilihlah coklat yang non GMO, yang tidak mengandung palm oil. Kan banyak sekarang selai coklat yang lebih sehat. Itu bisa seperti itu, atau bahkan hanya menggunakan madu itu juga boleh. Ya. Gitu. Menggunakan madu ataupun maple syrup juga oke. Jadi silahkan sesuai selera juga sih ya, balik-balik lagi ya. Cuman wajar-wajar aja untuk menggabungkan buah-buahan segar misalnya. Wajar banget dan boleh banget kalau mau pakai buah-buahan. Oke. Ini udah mau matang tuh chef kayaknya ya? Iya, ini kita pindahin aja, kita akan membuat isiannya ya. Kita pindah untuk buat isian. Nah, sambil ada pertanyaan lagi nih, Laili dari Malang. Katanya, chef bagaimana caranya bikin crepes yang tipis, merata, dan renyah pakai pan teflon yang datar biasa gitu. Kalau pernah lihat penjual kan, nah ini nih, kalau lihat penjual kan pannya tuh tanpa bagian cekung, jadi dia datar aja gitu. Nah, itu gimana tuh caranya, chef? Sebenarnya boleh-boleh juga sih, kalau misalnya cuma pakai mungkin pan yang kayak gini kali ya. Ya kan? Yang ada angle-nya gitu. Sebenarnya kamu pakai ini boleh, tapi benar-benar dilihat lagi seberapa banyak adonan yang kamu masukin. Ketipisannya tuh benar-benar dilihat, dicek supaya nggak terlalu tebal jadi kayak pancake besar. Lagian konsistensi dari crepes itu kan pasti lebih cair daripada adonan pancake. Jadi memang teksturnya itu pasti nanti akan lebih tipis dibandingkan dengan pancake gitu. Iya. Terus abis itu ada Desima nih bertanya dari Yummy App. Pertanyaannya kalau minyak kelapanya itu bisa diganti, apakah bisa diganti dengan minyak goreng? Boleh aja sih sebenarnya kalau mau pakai minyak goreng biasa. Minyak goreng itu maksudnya palm oil kali ya? Atau? Cuma I'm not a big fan of putting minyak goreng biasa ke dalam adonan karena untuk rasa juga pasti akan berbeda dan rasa aftertaste-nya itu pasti ada. Jadi kalau mau menggunakan minyak, aku sarankan minyaknya itu ya itu tadi coconut oil, grapeseed oil, sunflower oil ataupun olive oil. Gitu. Ini aku lagi bikin apa tuh? Gula merahnya aku panasin. Ini.
Lalu nanti tinggal masukkan kelapa. Di sini aku nggak menggunakan santan, tapi aku menggunakan air. Ini sebenarnya optional. Ada beberapa yang menggunakan santan, ada juga beberapa yang menggunakan air aja, atau bahkan dicampur keduanya. Buat aku cukup menggunakan air. Ini lalu aku aduk. Dan aku berikan air sedikit demi sedikit. Wangi banget. Ini adalah alternatif isian crepes yang manis ya. Tadi kan ada yang nanya tuh, pengen crepes yang manis. Ini adalah salah satu resepnya. Ayo, ada yang mau nanya lagi nggak? Ini gampang banget ya, semua bahannya nih pasti sahabat Yummy di rumah bisa nyobain. Nah, ini bisa dimasukin kelapanya. Tadi gulanya aku pakai sekitar mungkin 150 gram. Terus kelapanya ini aku pakai sekitar 200 gram. Jangan lupa kasih garam supaya balance. Ada manis, ada asin, gurih. Dan kalau mau diberikan pandan juga boleh. Untuk aroma ya. Ini aku sobek-sobek supaya aromanya tuh lebih keluar. Bisa diikat juga, bisa disobek-sobek. Ini akan jadi isian crepes. Kira-kira Olga tuh suka nggak crepes? Suka nggak makan crepes? Mana sih Olga? Nah ini tadi belum nyalain audionya. Iya, suka-suka aja sih chef, cuma memang kayaknya yang lebih sering ketemu itu yang tadi dibilang tuh crepes yang bentuknya kayak tipker, bukan crepes yang kayak chef bikin gitu. Oh gitu. Kayaknya lebih gampang ditemukan kalau yang itu. Ini lagi buat isian yang manis, nanti ada yang apa lagi chef selain ini? Isian. Ini udah selesai untuk bikin isian yang manis. Benar-benar segampang itu gitu. Iya. Bahan-bahannya mudah didapatkan, buatnya juga mudah, ini cepet juga bikinnya. Jadi ini udah selesai. Ini sambil, ini kali ya chef ya, bacain pertanyaan juga yang udah ada dari teman-teman nih. Ada Medina di Bontang nanya, takaran yogurt atau tahu sebagai pengganti telur tuh gimana tuh chef? Takarannya itu, kalau misalnya tadi kan aku selalu pakai resep yang tepungnya dengan 140 gram. Nah, kalau 140 gram mungkin yogurtnya itu bisa kira-kira sekitar 3 sendok makan. Dan yogurt yang aku saranin adalah plain yogurt atau Greek yogurt. Oke. Iya. Jadi yang plain. Terus habis itu kalau tahu gimana chef? Kalau tahu itu, tahu yang halus itu mungkin kalau aku pakai segini itu mungkin kira-kira sekitar 80 gram. Tuh, jadi yang penting nantinya hasil akhirnya tuh kekentalannya kurang lebih yang tadi chef bikin ya? Iya.
Gitu. Terus ada Stephanie di Subang juga nanya, kelapanya ini perlu disangrai dulu nggak ya? Atau langsung dicemplungin kayak tadi aja nggak apa-apa gitu? Nggak apa-apa nih, langsung aja. Memang seperti ini, jadi kita tidak membuat kelapanya kering, memang pengennya teksturnya itu moist dan lebih basah gitu. Jadi nggak perlu disangrai dulu. Yuk, yang mau ngasih pertanyaan boleh loh untuk tulis di kolom chatnya, nanti akan dibacain juga pertanyaannya. Olga, ini mau kita selesaikan satu-satu atau kita bikin yang isian savory dulu? Savory dulu juga nggak apa-apa chef, jadi ntar sekalian habis itu Iya plating gitu kali ya. Baiklah. Nggak sabar nih. Aku itu nggak bisa kalau ngeliat kotor-kotor, jadi harus dibersihin dulu. Agak-agak OCD emang Olga ceritanya ini ya. Nah ini kan udah, ini boleh di... Yang savory ini... Kenapa Olga? Ini udah. Alright, nah kenapa Olga tadi mau nanya apa? Olga. Nah ini untuk savory-nya teman-teman. Di sini aku akan pakai kecombrang nangka sebagai isian. Tentu saja kita membutuhkan nangka. Nangkanya ini udah aku rebus. Jadi bukan nangka mentah ya. Jadi nangka yang sudah direbus dengan sedikit garam. Nah, terus ada kecap Inggris. Lalu ada bubuk paprika, again coconut oil. Lalu ada kecombrang. Ini harum banget. Ini kalau untuk sambal tuh the best. Enak banget sambal matah kecombrang. Terus ada bawang putih, ada bawang bombay, ada daun jeruk untuk menambah aromanya supaya lebih intens lagi. Lalu ada jeruk limau supaya segar, ada daun ketumbar, daun parsley untuk garnish ya, lada dan garam, lalu saus tiram dan juga kecap manis untuk balance karena aku nggak pakai gula jadi aku pakai kecap manis. That's it. Oke, so first things first, kita akan mengiris nangkanya terlebih dahulu supaya kecil-kecil, supaya ketika nanti digulung itu benar-benar menjadi isian yang bisa dilipat. Oke. Mana pisaunya? Jadi benar-benar bite size ya. Tuh. Kecil-kecil aja. Dan alternatif untuk pengganti nangka ini sebenarnya kamu bisa menggunakan jamur atau tahu lagi juga boleh. Diiris tipis-tipis. Tapi personally ya kalau sebagai seorang vegan atau plant based, aku tuh suka banget sama rasa nangka karena serat-serat atau teksturnya si nangka itu bener-bener kayak daging. Jadi kayak ada serat-seratnya yang mirip daging sapi. Dipotong aja.
sesuai dengan selera guys. Jadi kalau misalnya mau bikin untuk lebih dari 2 orang boleh agak banyakan. Dan ini sebenarnya isian ini bisa kamu simpen juga dalam kulkas. Kalau misalnya nggak habis untuk bikin crepes, kamu juga bisa gunain untuk topping omelet juga enak. Dan bisa kok tahan disimpan di dalam kulkas maksimal 2 hari ya, biar tetap segar. Ini kayaknya segini cukup. Soalnya cuma buat aku sendiri. Kecuali kalau yang seluruh kru yang ada di sini mau juga, ini kurang nih kayaknya. Mau nggak? Segini aja lah ya cukup. Oke, tambahin dikit lagi deh buat Olga. Oke. Nah sekarang tinggal kita tumis-tumis aja. Nah. Semua bahan-bahannya. Oke, aku sudah muncul lagi nih Chef. Tadi Chefnya Kemana manggil-manggil. kamu ya? Timbul tenggelam. Timbul tenggelam, iya tadi nggak ini ya, nggak bisa muncul. Iya Chef, jadi ini kan yang nanya nggak cuma aku aja dan nggak cuma yang tadi udah chat, tapi ada yang berkesempatan spesial boleh open cam dan ngobrol langsung sama chefnya nih. Nah, Wow, jadi, bisa open cam. iya, nah sebelumnya aku brief dulu kali ya. Jadi yang diperkenankan untuk open cam dan juga menyalakan audionya itu yang sudah dipilih oleh panitia. Jadi sekarang pertama-tama aku bakal minta raise hand dulu. Yang paling cepat, 3 orang tercepat akan dipilih. Oke, 1, 2, 3 silahkan raise hand untuk yang mau nanya. Raise hand. Ya, nanti akan dipilih sama panitia dan nanti yang terpilih boleh untuk menyalakan kamera dan bertanya langsung. Gitu. Tadi sempat ada yang nanya juga sih Chef, tapi aku lupa namanya siapa. Intinya kalau ini mau dibawa untuk bekal dan dibawa di perjalanan gitu kan agak lama tuh. Nah, untuk menjaganya supaya tetap enak tuh gimana Chef? Kayaknya tempat penyimpanan harus bener deh. Jadi Yang make kedap sure, udara gitu ya? iya, kalau misalnya mau tetap hangat, itu bisa di wrap dengan aluminium foil, dibungkus aja ya, nggak usah dimasak si aluminium foilnya, hanya sebagai wrapper aja. Itu boleh juga, terus ditaruh di insulated tempat atau apa ya namanya ya tempat bekal gitu lah ya. Apa sih yang tas gitu, kalau kebayang sih maksudnya. Iya, atau ada kan yang tempat bekal yang udah memang tetap menjaga kehangatan. Kalau memang mau dimakannya anget atau panas, tapi crepes ini kalau mau dimakan dingin juga enak. Gitu. Jadi nggak masalah sih sebenarnya. Karena cold crepes itu amat sangat common ya, amat sangat biasa. Jadi suhu ruangan, suhu temperature itu nggak apa-apa sebenarnya. Enak-enak juga. Oke, ini udah ada yang terpilih nih Chef untuk bisa nanya langsung. Yang pertama adalah Widi Arif. Hai Kakak Widi, silahkan untuk nyalakan kameranya dan kita ngobrol-ngobrol nih Kak. Oh, halo. Hai, oh Ibu, halo. Kakak-kakak aja nih si akrab. Gimana Bu, mau nanya apa nih Bu ke chefnya? Suaranya belum keluar Bu, mungkin bisa di-unmute dulu. Jadi kita bisa dengar suaranya. Ini Chef. ya Ibu, apa kabar? Nah ini suaranya ada, gambarnya berhenti Bu. Nah oke, gimana Bu, apa yang mau ditanyain? Kayaknya suaranya masih belum keluar ya Bu. Di Halo? bagian... Sudah? Gimana, sudah? Sudah? Oke, silakan Bu. Oke. Gini Chef, saya mau tanya tentang isian yang asin ini Chef. Iya, silakan Bu. Kalau isian asin ini kan tadi untuk pelayan base-nya apa? Diganti dengan nangka gitu ya Chef, jamur. Terus kalau misalnya ada
sayuran segar gitu, boleh nggak chef dimasukkan kayak? Boleh banget. Oh gitu. Kalau mau dikasih salad juga boleh, tapi tidak perlu dimasak. Ya, Sayuran yang betul. bisa dimasak itu mungkin bisa ditambahkan kayak bayam. Untuk di dalam isian boleh juga gitu. Itu cocok. Tapi kalau misalnya mau dimakan mentah setelah isian ini matang, kita tambahkan daun selada atau daun baby spinach atau roket atau arugula sebagai saladnya gitu. Oh. Terus untuk apa namanya? Kalau salad kan biasanya ada mayonya atau ada yogurtnya, chef. Yang direkomendasi apa, chef? Buat ini? Maaf Bu, boleh diulang lagi? Biasanya kalau salad kan ada itu, chef. Dressingnya, chef. Oh, dressing. Ya. Ya. Dressingnya Itu direkomendasi apa, chef? mau yang Yang sehat direkomendasi Bu? apa, chef? Kalau yang sehat, kita bisa bikin mayo sendiri. Itu cuma dari susu soya atau susu plant-based, susu almond, itu pakai vegetable oil. Itu kita bisa bikin mayo sendiri. Tapi misalnya kalau mau alternatif yang lebih cepat atau praktis, bisa pakai mayo kemasan juga boleh. Oke. Atau bahkan membuat kombinasi atau alternatif mayo sendiri juga bisa, Bu. Misalnya saus sambal dicampur dengan mayo, itu bisa. Kan orang Indonesia kan sukanya pedas-pedas. Jadi sebenarnya bisa. Jadi rasanya itu tetap Indonesia, karena kan isiannya itu kan dari Indonesia banget. Cuma crepes-nya aja yang agak western-westernan. Tapi kalau untuk dressingnya, itu bisa menggunakan mayo buatan sendiri atau mayo kemasan supaya lebih praktis. Atau bahkan menggunakan ya sambal kecombrang yang kita buat ini sebagai topping. Karena kan di dalamnya udah ada kecombrang, tapi kan rasanya kan nggak pedes. Nah ini sebenarnya bisa juga dibuat dressing saus gitu. Bisa menggunakan olive oil, lalu bawang putih, lalu kecombrang yang disangrai, lalu disiram di atasnya garam lada tentu ya. Gitu. Jadi kita menggunakan bahan dari isian yang kita buat ini. Saus kecombrang itu juga enak juga. Gitu, Bu. Jadi kepingin tahu lagi ini nanti hasilnya kayak apa, chef. Ditunggu ya, chef. Terima kasih. Iya, sama-sama, Bu. Oke, terima kasih Bu Widi Arif. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini Laila Daud. Coba yang bernama username-nya Laila Daud bisa untuk menyalakan kameranya dan juga boleh untuk unmute mic-nya. Gimana? Apakah masih bersama-sama kita di sini, Kakak Laila? Oke, sudah muncul. Hai. Ini belum terdengar suaranya, Kak? Atau Ibu? Jujur juga belum terlihat. Oh, hai. Halo. Selamat sore. Gimana? Apa mau ditanyain? Halo, Bunda. Iya, Bun. Gimana, Bun? Selamat sore, Bun. Halo, chef. Bun di-unmute dulu, mic-nya nggak kedengeran. Halo. Ya, halo. Mau nanya nih ya, kalau misalnya pakai tepung almond bisa nggak? Yang tadi bikin base crepes. Iya kan? Ya. Bisa banget. Tepung almond justru lebih sehat juga. Alternatif sehat lainnya tepung almond bisa, Bun. Bunda siapa nih namanya? Tadi kayaknya belum kesebut ya? Belum memperkenalkan diri nih. Laila Daud, chef. Salam kenal, Bun. Iya, kalau mau pakai tepung almond bisa. Terus kalau misalnya ada sisa adonan itu bisa disimpan kulkas tahan berapa lama ya, chef? Bisa banget. Paling lama
paling lama tuh 3 hari. Aku saranin sih jangan lebih dari 3 hari. 2 hari sebenarnya udah paling maksimum sih. Tapi kalau misalnya mau sampai 3 hari juga nggak apa-apa. Karena kan ada telur mentahnya gitu. Oh iya. Kalau cara biar ngebalik satu lagi ya Chef, ngebalik. Oh iya nggak apa-apa. Ngebalik crepesnya biar nggak pecah itu gimana? Soalnya saya sering bikin, kadang kalau terlalu kental itu pecah, kalau terlalu encer juga pecah. Kadang sedegan aja, kadang masih pecah, jadi rada bingung. Sebenarnya itu dari ketebalan atau konsistensi itu tadi. Pasti bisa kok Bu. Pasti bisa. Makanya memerlukan sebenarnya sih pakai pan crepes itu yang paling gampang sih. Jadi untuk supaya adonannya itu rata, pipih, dan ketika dibalik itu juga ketebalannya tuh rata gitu. Pasti bisa Bu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi nggak boleh nggak bisa ya. Jadi ceritanya Jago. harus bisa. Nanti ternyata diginiin dong, dilempar udah kebalik sendiri, udah jago. Oke, pertanyaan berikutnya dari Lilis Dapur Tara. Yuk, yang username-nya namanya Lilis Dapur Tara, boleh untuk nyalakan kameranya, kita ngobrol-ngobrol yuk. Bunda Lilis. Nanti Bunda Lilis. Bunda Lilis Dapur Tara. Hai. Halo. Halo Bunda. Apa kabar Bun? Baik, terima kasih Chef untuk resepnya. Chef, saya Lilis dari Surabaya, Chef. Ini sama Nana. Area-area Surabaya ya, Bun. Ini tadi saya pakai resepnya saya yang base crepesnya itu saya pakai tepung terigu sama gandum utuh. Nah itu nggak apa-apa ya Chef ya, maksudnya hasilnya sih enak, cuman saya tanyakan tuh nggak apa-apa ya, maksudnya tepung terigu dicampur gandum gitu nggak apa-apa ya, jadi jatuhnya kayak dicampur. Iya. Kalau tadi aku pakai tepung gandum utuh, semuanya nggak aku campur. Iya. Tapi kalau misalnya mau dikombinasi nggak masalah sebenarnya. Asal gramasinya sesuai. Kalau misalnya mau dibagi half-half atau 50-50 juga boleh juga, Bu. Nggak apa-apa. Ya, utuhnya itu saya pakai berapa? Tadi 40 terus 100-nya tepung terigu dan alhamdulillah anak suka langsung dimakan. Yeay, berhasil ya Bu ya? Berhasil dan nggak terlalu, maksudnya tuh enak gitu, maksudnya rasanya. Oke. Kan juga kan sekarang lagi musim kayak salad sehat yang digulung terus dipotong tuh apa ya namanya? Yang pakai tortilla itu loh, kulit tortilla. Oh iya. Burrito. Yang buat industri itu loh, ya. Burrito. Oh ya, burrito. Iya. Kalau diganti ini bisa ya Chef ya, diganti kulitnya ini bisa ya. Kalau kulit burrito itu teksturnya tuh lebih crunchy, Bu. Lebih keras dan crunchy. Dan kalau misalnya di pan itu justru akan lebih kaku gitu. Beda dengan tekstur si crepes ini. Jadi crepes ini memang lebih lembut. Gitu. Ada suara radio. Ada suara radio. Apa meneh, Bu? Apa meneh? Sampun Bu, sampun Oh, sampun, nggih, suwun ya, Bu. Oke, terima kasih Bunda Lilis.
Semangat ya untuk bikin-bikin dan nyoba-nyoba terus. Ini kayaknya aku lihat yang tadi manis udah, yang asin juga udah beres ya Chef. Berarti tinggal plating nih sekarang. Iya, sekarang tinggal plating. Ini aku plating 2 aja ya. Tadi aku bikin crepes-nya. Yeay. Oke, kalau Biar gitu nggak aku pusing. sekarang menuju ke kitchen kali ya Chef. Oh, ya, jadi kamu bisa. kesini? Iya. Oh ya udah kesini deh. Oke, sip. Baiklah. Oke, aku ke kitchen dulu. Nanti kita ketemu di sana. Baik. Mau langsung plating aja. Aku mau minta itu jeruk limaunya. Kamu kaget aku. Aduh kasihan Chef. Nggak bilang-bilang, aku baru lagi gulung-gulung. Tata, wow. Sudah sampai. Mengagetkan sekali. Ini aku mau minta pisau yang baru, ada nggak? Ini ternyata warnanya lebih coklat dibanding di layar ya. Iya, layar itu terkadang suka ini. Suka beda ini. Suka mengalihkan. Ih cantik banget, ada edible flowersnya. Nah ini yang Manis. manis. Sengaja aku bikin 2 versi supaya beda aja look. Supaya beda aja looknya. Jadi bisa dilihat isiannya gitu. Jadi aku kan kalau ini kan hanya kelapa aja kan. Tapi kan ini kan benar-benar ada tekstur kecombrangnya, ada tekstur si nangkanya, lalu ada daun jeruknya gitu. Nah ini tinggal sebenarnya ini sesuai. Oke, aku ngalangin ya. Oh sorry. Ini sebenarnya optional aja. Apa tuh Chef? Ini adalah saus karamel. Kalau mau bikin sendiri di rumah gimana Chef? Kalau mau bikin sendiri di rumah tinggal siapkan gula. Terserah mau brown sugar, gula merah bubuk atau mau gula putih boleh juga. Lalu air supaya menjaga panas supaya tidak gosong. Lalu abis itu butter. Abis itu susu. Udah, di gini-gini aja sampai dia akhirnya mengental sendiri gitu ya? Iya, sampai mengental sendiri atau lihat YouTube aku. Tapi nggak apa bener-bener, kan biar tahu kira-kira perbandingan apa sih kayak teksturnya tuh sampai semana yang diharapkan. Nah kalau udah agak, kayak tadi kan dia karena udah lama jadi harus ditambahin air lagi gitu ya Chef ya? Iya karena ini kan dingin banget ya, ini kan kayak winter wonderland gitu ya. Bajunya udah baju ini. Kan? Di sini tuh dingin sekali gitu, jadi ini karamel tadi yang mencair, karena tadi kan panas ya kan mencair baru matang jadi beku. Jadi lebih keras. Begitu. Sebenarnya adalah optional aja. Ya. Kalau mau dimakan begini aja udah oke gitu ya, udah langsung. Ini sebenarnya aku mau garnish aja, masih ada kelapa ya tadi ya? Nah, gimana nih cara platingnya? Terserah bebas-bebas aja sebenarnya. Tapi kalau Chef Naro bagus gitu bebasnya. Terserah bebas-bebas aja. Bebasnya berseni. Nah gitu ya, biar terlihat
menggugah Selera. selera. Terus ditambahin kelapa fresh nih. Wah. Kelapa parutnya boleh juga untuk warna ya, karena semua dominasi warnanya kan udah Coklat. coklat. Oke. Boleh juga. Ini kelapa parut atau kelapa yang udah dikukus supaya matang. Oh, oke. Gitu. Terus pandan ya biar ada ijo-ijonya Iya, ya. supaya ada warna yang pop up gitu ya. Karena kan kita kan makan menggunakan apa? Telinga. Oh salah ya. Makan Aku juga kayaknya pertanyaan jebakan nih. kamu Menggunakan mulut ya kan. mata terlebih dahulu. Oh, karena dilihat Mata dulu. dong, kita ngeliat dulu. Bener, jadi visualnya harus dipertimbangkan juga. Iya, zaman now kan harus mata dulu, ya Visual kan? dulu baru kayak enak nggak nih kira-kira. Ya betul sekali. Nah sekarang, aduh, kadang-kadang kalau bukan di dapur sendiri suka bingung. Naruh ini di mana? Naruhnya di mana gitu ya. Nih silahkan kalau misalnya kamu mau peras jeruk limau di atasnya boleh. Sip. Ini mau difoto dulu mungkin sebelum. Di peras aja. Oke. Bijinya jangan ikutan ya. Gimana Om. dong deg-degan jadi. Aduh biarin nanti kalau misalnya salah kan kamu. Bisa Bang Somai kan pakai pisau. Coba ya. Udah deg-degan banget aku. Kayaknya bakal turun deh. Udah anggap aja udah. Ya udah anggap aja udah ya ya. gitu. Pokoknya itu adalah optional. Biasa kan pakai pisau diset gitu. Nah ini sudah jadi nih 2 macam crepes dengan feeling khas Indonesia. Kita mencampur sedikit budaya western Dengan dan budaya budaya Indonesia. lokal ya kan. Tapi yang pasti jadinya pasti enak. Nah. Dan lebih sehat ya karena kan tepungnya whole wheat dari benar. Naturich Bogasari gitu. Oke. Tapi ini juga boleh sih kalau misalnya mau nih ditambah. Ini kalian udah pernah nungguin juga nih icip-icipnya. Siapa yang nungguin? Ini semua juga pada lapar di sini. Nah, oh jadi ada warna coklat mudanya juga di luar ini ya, di luar Selalu crepes. ya. Nah ini dia. Makanan ada. Ini Oh, dia digeser? aja. Oke, digeser sedikit ya. Cukup. Nah, ini kayak saya masak nih di sini. Oh enggak, ini bunganya semua bisa dimakan ya? Iya, edible. Nah ini bunga-bunga apa aja sih chef namanya? Oh macem-macem, ada pansi, ada Ini bunga telang ya, yang biru. Ini bunga telang ya. Oh. Ada marigold, macam-macam nih. Oh, marigold tuh bisa dimakan. Oh bisa banget bun. Oh, oke Bisa oke oke. sekali marigold itu bisa dimakan. Oke. Baiklah. Silahkan didokumentasikan atau mungkin yang udah bikin di rumah pengen dipamerkan ke kita, ditunjukin. Oh di rumah bisa lagi bikin juga? Ada yang lagi bikin juga kan? Nah nanti coba deh hasil jadinya gimana. Silahkan ditampilkan di layarnya masing-masing. Nah cantik banget yang asin ya, warna-warninya itu pas gitu. Warna-warni. Tapi yang ini juga sih walaupun dominasinya warna coklat, tapi karena ada bunga kuningnya dan pop ada up. pandannya jadi kayak Pop gitu. up gitu ya, pop up. Oke. Ada nggak yang udah nunjukin di layarnya hasil jadinya? Masya Allah. Weh. Itu pakai resep aku ya? Ada dalam bentuk lebih, mungkin pennya lebih kecil kali ya. Kak, boleh dilihatin ke kamera lagi Kak hasilnya. Nah, itu geser Kak, geser. Malah out of frame Kak. Naikin lagi Kak. Nah. Yeay, berhasil. Itu tepung, wah itu juga, pada udah dikasih tahu resep Iya. ya, jadi udah bikin sendiri gitu. Sambil ikutan juga tadi kan sambil chef masak. Boleh deketin lagi Kak ke kamera hasil jadinya. Wow. Keren. Nah, dia pakai pandan juga tuh ya. Kak, hati-hati jatuh. Jujur tuh kenapa miring banget, takut gelinding. Ini crepes-nya lebih cenderung putih ya, mungkin Iya, karena tepung tepungnya berwarna putih. Oke. Oh, ini yang tadi. Wih, keren Bu. Ada lagi. Oke. Oh, ada lagi. Boleh agak dideketin ke kamera, Bu.
Nah, ini berarti ya bikinnya mostly yang manis ya. Kayaknya aku ngeliat banyak kan yang isiannya kelapa. Nanti Enak deh yang kelapa. Oke, nanti kita ada sesi foto-foto. Jadi kalau mau ditahan dulu makanannya, jangan dimakan dulu juga nggak apa-apa. Nanti kita ada sesi fotonya lagi soalnya. Jangan digerogot. Udah nggak sabar nih. Nah kalau di sini boleh diicip ya berarti ya chef ya? Oh boleh, baiklah. Alat pangannya mana ya? Alat makannya? Nah sambil menunggu, kalau misalnya teman-teman ngerasa hari ini tuh seru banget, makanya ikutan dong komunitasnya Yummy Community. Caranya bit.ly/join community. Oke, sekali lagi bit.ly/join community. Nanti di situ bisa ketemu sama teman-temannya, suka masak juga, dapat info paling update, terus juga bisa nanya-nanya langsung sama chefnya, ada Q&A-nya. Pokoknya banyak banget keseruan kalau kamu udah jadi membernya Yummy Community. Sama jangan lupa download aplikasinya. Oke, semuanya pada sibuk. Asik. Kita coba. Kita coba ya. Apakah aku ikut mencoba? Ya nggak Ikut apa-apa dulu dong. Aku malah pengen nyoba isiannya dulu, boleh ya isiannya dulu? Ini emang tepung whole wheat-nya berserat sekali ya. Enak. Seger banget chef, sama kayak, bentar ya aku coba potek juga ini ya, crepes-nya. Kalau ada isiannya. Ini kayak kurang, nah belum ada. Itu yang depan. Oke. Yang depan. Potek depan. Oh ya. Langsung aja gini nggak apa-apa? Atau? Nggak apa-apa. Nih, aku potong ya. Nah oke, dibantu. Nah. Oke, nah ini biar kelihatan langsung nih. Harus menggunakan pisau. Ada lemon zestnya kan tadi. Iya, katanya. lemon. Enak. Jadi ada seger-seger. segernya. Tadi padahal makanya kayak dikit ya chef. Iya, lemon itu strong banget. Iya enak deh, ada seger-segernya. Jadi rasanya nggak cuma manis aja, tapi ada seger dari lemonnya. Oh chefnya udahan chef? Udah biasa ya? Aku harus behave depan kamera, jadi nanti kelihatannya rakus. Aduh, aku udah berhari-hari di sini, kayak dari tadi makan-makan aja. Oke, ini yang Asya nggak mau nyobain ini. Silakan kamu di luar. Tamu, soalnya tamu. Ini yang punya rumah agak-agak kurang ajar ya. Sorry. Oke. Kita coba yang manis, kita coba yang asinnya. Ganti nggak? Nih ganti. Boleh. Berarti kayak dibelah-belah gitu sini. Aku yang belah deh. Biar bunganya tetap ini ya. Belah ala pizza kali. Jatuh. Nah, 1/8. Oke. Nah, abis itu digulung lagi. Wangi banget. Wangi combrang. Iya, wangi ya. Nah. Silahkan, Bu. Silahkan, mari kita makan. Salah, mana? Oh, yang ini. Oh, kameranya yang ini. Oh, ini dari tadi ternyata kamu yang ngikutin saya. Enak ya. Kecombrang tuh strong banget ya. Jadi kayak apapun yang pakai kecombrang. Nah, iya, cobain chef. Karena dari tadi masak nggak nyobain. Nah, kepedean. Ini aku potong ini. Tahu nggak sih teman-teman, sebenarnya tuh makannya begini aja, digulung. Kagak usah ribet-ribet pakai sendok, garpu. Ini cara makannya ini pakai garpu, pisau, pakai gulung-gulung. Enak-enak mesti boleh pakai tangan aja. Masih malu-malu di depan ini tadi. Ya ampun, aku tidak tahu malu berarti ya. Emang bener paling enak tuh digulung, lu pakai tangan aja. Wow. Jadi selamat mengicipi, kalau yang di rumah pengen ngicip-ngicip boleh. Terus juga kalau udah bikin berarti udah tahu lah ya kurang lebih gimana cara bikinnya. Terus kalau misalnya masih ada yang retak-retak, masih belum sempurna, nggak apa-apa latihan aja, ntar juga lama-lama jadi sempurna ya chef ya. Seperti hatiku yang retak aja, ntar lama-lama aku jadi baik. Hati yang retak aja bisa. Apalagi crepes mah gampang. Apalagi crepes, ya nggak sih? Gampang. Enak kok. Enak. Kalau chef lebih suka yang asin atau manis? Aku orangnya dessert banget. Jadi lebih suka yang gini? Iya. Ya, oke. Aku juga sebenarnya merasa lebih cocok yang itu, gini. dessert tuh. Tapi ini tuh aku sih unik ya, unik gitu. Terus nangkanya bener-bener kayak ada daging gitu, chef bilang. Iya, kayak daging serat-serat sapi. daging gitu ya. Jadi
kalau belum pernah nyobain nangka diceplok combrang, terus habis itu pakai crepes juga, silahkan di duplicate ya, yang udah diajarin tadi. Oke lah, kalau begitu berarti kita sudah sampai di ujung acara. Foto dulu kali ya. Foto keluarga dulu. Yoi, sama yang semua yang udah ikutan. Tuh kecombrangnya wangi banget. Habis kan masih kayak, kecombrang baunya. Oke, 1, 2. Oke, baiklah. Aku juga kaget atau udah. Bentar. Kameranya mana ini ya? Kayaknya depan sini deh. Yang ini ya depan ya? Yang depan nih. Nah. Oh, ada slide selanjutnya. Oke, 1. Oh, udah. Udah Oke, mantap. Udah siap buat. Oke, kalau begitu berarti udah selesai. Mudah-mudahan yang diajarin sama chef tadi meresap, dipraktekkan, sama sering-sering latihan. Bisa. Supaya tidak retak itu tadi. Supaya tidak retak, bener. Tak ada gading yang tak retak, tak ada crepes yang tak retak. Betul. Jadi emang practice makes perfect ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat yang ikutan dari rumah. Terima kasih udah seru-seruan hari ini. Jangan lupa buat follow Instagramnya @IndonesiaMemasakByYummy. Download juga dan juga update aplikasi Yummy-nya nih, Yummy App. Supaya nggak ketinggalan info-info mengenai Indonesia Memasak by Yummy 2021. Nah pastinya acara hari ini berlangsung tidak akan semeriah ini, selancar ini kalau nggak dengan ini dong, bantuan dari para sponsor kita pastinya. Kirain doa. Bantuan doa juga iya sih. Dari sponsornya ada Filma, Bogasari, terus juga media partnernya ada IDN Times, ada Pop Bella, ada Pop Mama, Yummy, Duniaku, GGWP, Fortune Indonesia, Trans 7, Trans TV, USS Fit. Enak nggak tuh? Hungry Traveler, Local Taste, Good News from Indonesia, Prambors Radio, Air Radio, Delta FM, dan juga Brava Radio. Oke, nah tapi nggak cuma itu aja, ada official partnernya juga, Chef. Aku ada juga? Enggak, aku aja nggak apa-apa Oke, sih, ini silakan. kerjaan aku sih sebenarnya. Ada Antar aja, terus habis itu community partnernya ada Monash Pacific Culinary Academy, Academy Sages, Budi Mulia 2 Culinary School, terus ada Joyful Cooking Class, ada Salad Master Bandung, dan juga Universitas Ciputra. Jadi terima kasih banyak supportnya, dan kita tutup ya acara hari ini ya, Chef. Ya, Terima kasih tutup, banyak tutup. waktunya. Tutup. Tutup ya, Tutup. kita ketemu lagi di lain kesempatan. Dadah, thank you. Bye.